Siapa yang tidak kenal dengan empek-empek? Hidangan bercita rasa ikan khas Palembang yang biasa dimakan dengan paduan cuko hitam dan membuat rasanya makin maknyos. Ternyata ada cerita di balik lezatnya empek-empek. Yuk kita simak asal-usul empek-empek. Jadi pempek ini kita harus berawal dari nama gitu ya. Jadi namanya itu kan kalau sekarang itu dikenal pempek, tapi sebelumnya kelesan. Nah, kelesan itu dilihat dari cara membuatnya, yaitu dikeles, digulung-gulung seperti itu. Seperti kalau kita mencuci baju di papan gilesan itu digulung seperti itu namanya keles, dikeles. Nah, di kelesan itu maka jadi pempek lenjeran. Pempek pertama itu originalnya kan lenjer. Kenapa dia namanya kelesan? Ini ada kaitannya dengan sejarah yang beberapa versi tadi. Versi pertama mengatakan bahwa pempek itu sudah ada sejak zaman Sriwijaya. Terus pertanyaannya apa sih buktinya dan apa fakta pendukungnya? Di Prasasti Talang Tuo itu ada yang menyebutkan bahwa tanaman-tanaman khas dari Kerajaan Sriwijaya itu adalah sagu salah satunya. Kemudian ada aren. Kemudian juga, nah aren ini kan bahan baku untuk buat cuko, yang untuk kuahnya itu. Kemudian kalau sagu ini sebagai bahan baku untuk buat pempek dan ikan ada di sungai. Nah air dan garam juga tentu ada kan seperti ini. Maka diprediksi banyak peneliti bahwa pempek itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Sriwijaya. Kalau nama pempeknya sendiri itu baru muncul pada tahun 1900-an. Artinya di awal abad ke-20. Jadi kalau dari masa-masa sebelumnya itu disebut dengan kelesan dan variasi pempeknya tidak banyak, kelesannya tidak banyak, hanya kelesan kerupuk, kelesan irisan, lenjer, seperti itu saja. Nah, kemudian jadi di tahun 1900-an ke atas itu baru muncul di saat pempek ini menjadi makanan yang dijual belikan. Nah, kemudian kenapa namanya pempek? Ketika ada si penjual yang memang notabene catatannya adalah orang Tionghoa, orang Cina yang menjual pempek keliling kampung. Ketika orang mau beli kan manggil tuh. Panggilan untuk orang Cina itu kan apek. Sama kalau kita orang Melayu ini misalnya panggil mamang, misalnya, mang ke sini. Nah, dia pek, beli pempek, pek sini pek sini pek. Nah, pek itulah yang jadi namanya pempek. Seperti itu. Nah, ini versi yang kedua ini ketika dia sudah dikomersilkan. Nah, kemudian pempek ini makin menjamur karena tidak banyak lagi orang yang membuat sendiri. Yang original nih, yang awalnya itu pempek itu cuma lenjer. Kemudian kalau dia dipotong-potong jadi pempek irisan seperti itu. Kemudian kalau ditipis-tipis, kemudian dijemur dia bisa menjadi kemplang. Kemplang itu semacam makanan garing gitu ya. Nah, itu yang original. Kemudian yang kedua adaan. Adaan tuh apa adanya gitu, dimasak apa adanya gitu loh, tidak dibentuk. Akhirnya dia tidak beraturan. Dan kalau dia dikocok, dicampur dengan telur terus dipanggang, namanya pempek lenggang. Nah, kemudian kalau dia hanya ini tidak pakai ikan pempek tapi tidak ada bahan baku ikan disebut dengan pempek dos. Jadi variasi-variasi itu muncul setelah semacam kreativitas masyarakat untuk membuat seperti itu. Mungkin akan terkejut bahwa dulu orang buat ikan pernah juga buat dari ikan arwana bahan bakunya. Nah, kenapa? Karena arwana di sini disebut dengan tongkleso. Nah, ikan tongkleso ini ikan yang hidup di air tawar. Namun seiring punahnya ikan ini, orang berpindah ke ikan belida atau wong Palembang nyebutnya belido. Nah, ikan belido ini juga makin lama kan makin habis nih. Nah, akhirnya ikan apa saja bisa, yang penting dia ketika diadon, diaduk, dikeles itu bagus gitu untuk dibuat bahan. Nah, bagi kita Sumatera Selatan, khusus wong Palembang, ya ini berbanggalah bahwa pempek menjadi makanan dunia. Dan insya Allah ke depan kita akan usulkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda dari Indonesia ke UNESCO. Doakan saja ini bisa lulus.